Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faizur Rahman, NPM 220820101186. Saya ketua kelompok 1. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan Apple yang pendirinya adalah Steve Jobs. Selamat disimak teman-teman. Steve Jobs, pendiri perusahaan Apple Inc. Steve Paul Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat 24 Februari 1955. Dia adalah pemimpin perusahaan Apple Computer bersama Steve Wozniak dan tokoh utama di industri komputer. Sebagai pendiri dengan Steve Wozniak, Apple Computer di tahun 1976, ia mempopulerkan konsep komputer di rumah tangga dengan Apple II. Kemudian, ia merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi untuk mengomersialkan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface dan MOUSE yang dikembangkan di Palo Alto Research Center perusahaan Xerox, dan kemudian teknologi ini diterapkannya ke dalam Apple Macintosh. Lanjut. Jobs juga memimpin Pixar Animation Studios, sebuah perusahaan komputer animasi terkemuka di dunia layar lebar. Telah menjadi multi-jutawan sebelum berumur 30 tahun. Dimulai dengan perusahaan Next untuk membuat sistem pendidikan dengan harga yang terjangkau, menemukan bahwa menjual software lebih baik daripada menjual hardware. Beliau melewati masa SMP dan SMU di Cupertino, California, seringkali setelah jam sekolah mengajar di Hewlett-Packard Company di Palo Alto, California. Maka tak heran segera setelah itu ia dan Steve Wozniak segera menjadi pekerja paruh waktu di perusahaan ini. Di tahun 1972, Jobs lulus dari SMA Homestead di Cupertino, California dan diterima di Reed College di Portland, Oregon, tetapi dikeluarkan atau drop out setelah satu semester. Tapi ia segera mendaftar di Reed College. Di musim gugur tahun 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club dengan Steve Wozniak. Dia dan Wozniak bersama bekerja di Atari Inc., sebuah perusahaan pembuat permainan komputer yang terkenal dengan jabatan sebagai perancang permainannya. Motivasinya saat itu adalah mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Di tahun 1976, Jobs usia 21 dan Wozniak 26 mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs and Wozniak diberi name Apple One. Komputer itu dijual dengan harga 666,66 US dollar. Di tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar di industri komputer pribadi yang masih muda. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di Bursa Efek dan dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs bertambah. Tahun itu juga Apple Computer melepas Apple III walau kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya. Lalu, pada tahun 1984 menjadi tahun pengenalan Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Pengembangan Mac dicetuskan oleh Jeff Raskin dan tim tersebut menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan bukan oleh Apple, seperti di Xerox PARC. Di tahun 1985, setelah banyak menyebabkan masalah kepemimpinan di dalam Apple, Sculley memberhentikan Jobs dari jabatannya dan mengusirnya dari Apple. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan sebuah perusahaan komputer lagi, Next Computer, yang seperti Lisa, Next tergolong dari maju dalam hal teknologi. Lalu, di tahun 1996, Apple membeli Next seharga 402 juta US dollar dan membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikannya di tahun 1997. Ia menjadi pemimpin sementara di Apple setelah kepergian Gil Amelio. Dengan pembelian Next yang banyak teknologi dari Next diterapkan ke dalam produk buatan Apple, terutama Next Tab yang berkembang menjadi Mac OS X di bawah bimbingan Jobs. Perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya setelah memperkenalkan iMac. iMac merupakan komputer pertama yang dijual dengan mengutamakan penampilan, walaupun iMac juga banyak menggunakan teknologi maju di dalamnya. Sejak saat itu, penampilan yang menarik dan merek yang terkenal telah memberikan keuntungan bagi Apple. Berikut adalah karya-karya Steve Jobs saat masih memimpin CEO Apple Inc. Yang pertama adalah Apple ini merupakan produk pertama dari CEO Apple Inc.
buatan Steve dan diluncurkan pada tahun 1976. Pada tahun 1976, Jobs dan Wozniak menciptakan komputer Apple yang pertama dan mempresentasikan di klub komputer di Palo Alto, California. Dan yang kedua adalah Steve memperkenalkan Apple kedua ini pada tahun 1977 sebagai komputer pribadi pertama untuk grafis warna. Pada tahun 1984, Macintosh komersial buatan Steve ini mulai dijual dan dimotori oleh Riddle Scott yang merupakan pengusaha kaya pada waktu itu. Macintosh atau disingkat Mac adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan MCLNTOSH, jenis Apple yang disukai Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis GUI. Pada waktu itu, langkah yang digunakan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam sebuah komputer personal. Selanjutnya, Apple IIc 1984. Apple IIc ini Steve Jobs bekerjasama dengan Steve Wozniak dalam pembuatannya. Diluncurkan 24 April 1984 dalam selang beberapa bulan setelah pembuatan Macintosh. Selanjutnya Macintosh Portable 1989. Perkembangan dari Macintosh sebelumnya dengan menggunakan layar portable. Macintosh Portable 1989 ini merupakan perkembangan dari Macintosh sebelumnya dengan menggunakan layar portable. Selanjutnya, PowerBook 1991. Steve berhasil membuat PowerBook pertama di dunia. Untuk pengembangannya sekarang berupa laptop atau notebook. Selanjutnya, iMac 1998. Diperkenalkan pertama kali tanggal 7 Mei 1998, iMac ini diplot sebagai inovasi dalam desain komputer pada saat itu. iMac yang pertama diperkenalkan pada 7 Mei 1998 oleh Apple Computer dan mulai dijual pada bulan Agustus pada tahun yang sama. Para kritikus yang mendukung produk ini melihat iMac sebagai inovasi dalam desain komputer pada saat itu. Jelas, ini merupakan desain komputer pribadi pertama yang mengutamakan seni sebagai tujuan utama produk ini. Produk ini dibuat dengan konsep all-in-one, di mana layar dan unit proses pusatnya Central Processing Unit ditampung dalam satu kemasan, di mana konsep ini sudah menjadi tradisi Apple komputer dalam menciptakan komputer all-in-one. Perangkat ini menggunakan prosesor PowerPC atau G3233MHz dan bagian luarnya diberi warna biru bondi. Rancangan ini diprakarsal Jonathan Ive yang sekarang adalah wakil kepala desain industri di Apple Computer. Beberapa bulan kemudian, Apple merilis revisi selanjutnya, revisi B atau revisi 2 dari mesin iMac G3233MHz ini. Dengan merevisi atau menambahkan jumlah video RAM-nya atau VRAM menjadi 6 MB dan beberapa revisi pada perangkat keras juga, kabel dari papan analog video serta papan pemasok kekuatan listrik atau catu daya. Dengan seiring waktu, maka dikeluarkan iMac G3 generasi selanjutnya yang menyertakan slot pengeluaran CD otomatis atau slot loading. Terdapat slot pengeluaran CD otomatis atau slot loading CD RW atau DVD untuk iMac G3 350 MHz dan sampai dengan 700 MHz. Oke.
tadi sudah dijelaskan sama Mas Bagus, karya-karya Steve Jobs dari tahun 1900-an kan. Kira-kira apa nih karya Steve Jobs yang keluarannya dari tahun 2000? Iya, benar sekali. Adalah iPad 2010. iPad merupakan gadget terbaru keluaran Apple dan merupakan yang tercanggih. Fungsi utamanya adalah sebagai e-book reader dan fungsi lainnya adalah untuk musik, film, dan internet layaknya tablet PC. Kira-kira nih, semua teman-teman sudah paham kan? Iyalah, sudah dong, karena sudah nonton video kita. Nah, misalnya kalau ada yang ditanyain atau ada yang diragukan, kirim saja ke email aku nih. Informasinya nanti saya munculkan. Sebelumnya, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung tang tung tang tung tung tang tung tung tang tung tang tung tang tung tung tang tung tung tang tung tang tung tang tung tung tang tung tang tang.